Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Laili Fatimatus Sa'diyah dengan NIM 200321100072 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan mengenai permasalahan dan kebijakan terhadap beberapa komoditas, yakni yang pertama ada komoditas jagung. Untuk permasalahannya, dilansir dari bisnis.com bahwasanya harga jagung pada tahun 2020 di tingkat petani terpantau tertekan di bawah harga acuan pembelian, di mana Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia mengemukakan bahwa harga rata-rata jagung berkadar air 17% di tingkat petani dengan harga 2.800 sampai 3.000 per kilogram. Harga ini cenderung lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Merosotnya harga jagung di tingkat petani disebabkan oleh permintaan bahan baku pakan ternak yang terkoreksi. Untuk kebijakan pemerintah memanfaatkan sistem resi gudang di berbagai daerah di Indonesia dan juga mempertemukan antara petani dengan pengusaha pakan ternak untuk membicarakan masalah tersebut. Solusi menurut saya yakni sebaiknya jagung tersebut disimpan terlebih dahulu untuk menjaga produksi dan stabilitas harga. Perbandingan dengan negara di luar negeri yakni dilansir dari vibisnews.com bahwasanya harga jagung di Brazil mengalami penurunan yang disebabkan oleh cuaca hujan, di mana pada bulan Maret tahun 2020 harga jagung turun 5,25 sen menjadi 4,2 per basel. Untuk selanjutnya yakni komoditas garam. Untuk permasalahannya dilansir dari kompas.com, sejak 2019 hingga awal 2020 harga garam rakyat semakin anjlok yang dipengaruhi oleh musim hujan. Di antara harga garam turun hingga 150 per kilo. Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia mengatakan anjloknya harga garam disebabkan karena kebijakan yang diambil pemerintah terkait impor garam kurang tepat. Kebijakannya dilansir dari liputan6.com bahwasanya menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Puji Astuti, dalam mengatasi anjloknya harga garam yakni produksi garam lokal akan ditingkatkan kualitasnya dengan skema Goemembran yang dimana akan merubah kualitas garam menjadi lebih baik. Solusi menurut saya yakni dengan meningkatkan produksi garam industri dapat memenuhi kebutuhan nasional. Untuk perbandingannya dengan negara yang di luar negeri yakni Australia sebagai salah satu negara pemasok garam yang dibutuhkan untuk para penggunaan industri, karena dengan cuacanya yang memungkinkan untuk memproduksi garam sehingga menghasilkan garam yang lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Untuk selanjutnya yakni komoditas sapi potong. Untuk permasalahannya dilansir dari scholar.unan.ac.id bahwasanya kebutuhan daging sapi di Indonesia belum mampu terpenuhi oleh peternak sebagai produsen lokal. Kondisi seperti ini menyebabkan Indonesia melakukan impor ternak sapi maupun daging sapi. Kebijakannya perlu adanya peningkatan kualitas sapi potong di daerah pengembangan peternak sapi potong dan juga meningkatkan jumlah populasi sapi potong di daerah pengembangan peternak sapi potong agar dapat memenuhi target ketersediaan daging sapi. Solusi menurut saya yakni dengan meningkatkan cara pengolahannya, maka produksi ternak sapi mampu mengejar perkembangan permintaan pasar domestik maupun ekspor. Untuk perbandingannya dengan negara luar negeri yakni dilansir dari bisnis.com bahwasanya di Cina telah menangguhkan impor daging sapi dari Australia. Perkembangan ini memicu kekhawatiran dampak tensi antara kedua negara terhadap hubungan perdagangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.